Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Monica Irisma. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang biaya modal rata-rata tertimbang terkait dengan mata kuliah saya, Manajemen Keuangan Internasional. Kali ini, jangan lupa siapkan kertas dan alat tulis untuk mencatat apa yang saya jelaskan pada hari ini. Maka sekarang kita mulai presentasinya. Pertama, kita akan membedah dari biaya modal rata-rata tertimbang. Definisi dari biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC yaitu Weighted Average Capital Cost adalah tingkat pengembalian rata-rata yang harus diberikan perusahaan kepada investornya untuk menghasilkan uang bagi perusahaan. Modal terdiri dari modal ekuitas dan modal pinjaman. Masing-masing terkait dengan biaya. Selain itu, karena perusahaan tidak menggunakan rasio yang sama, yaitu 50/50, maka harus dibobot berdasarkan kepentingan kontribusinya terhadap struktur modal perusahaan. Sebelum kita berlanjut kepada tahap dan berbagai cara untuk perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang, berhubungan dengan multinasional corporate, maka kita harus mengetahui manfaat metode biaya rata-rata tertimbang dan kerugian metode biaya rata-rata tertimbang. Keuntungan dalam menerapkan metode biaya rata-rata tertimbang adalah kita dapat dengan mudah melacak biaya persediaan. Kita dapat menyimpan stok inventaris tanpa perlu menentukan batch mana yang dimiliki. Kita juga tidak perlu menentukan harga item. Cukup dengan menandai harga rata-rata stok unit. Perhitungan yang digunakan untuk menentukan biaya rata-rata tertimbang dinilai lebih mudah daripada metode penilaian yang mengambil beberapa langkah untuk menghitung nilai persediaan atau biaya barang yang tersedia untuk dijual. Dengan menggunakan metode ini, kita juga dapat meminimalkan dokumen, karena hanya membutuhkan perhitungan biaya tunggal dan menggunakan ini untuk semua perhitungan lainnya. Tidak perlu menyimpan catatan terperinci untuk tiap pembelian, hanya butuh catatan totalnya. Kerugian metode ini merupakan metode ini menghendaki semua unit identik, namun di lapangan tentu situasinya akan berbeda. Mengapa akan berbeda? Batch produk baru mungkin akan ditingkatkan atau fitur tambahan diberikan. Bahkan mungkin harga lebih baik akan hadir. Di samping itu, masalah akan timbul saat pemasok mengganti produk dengan barang baru, namun memberi nama yang sama dengan stok lama. Akhirnya, metode biaya rata-rata tertimbang adalah retrospektif. Dalam artian, retrospektif adalah harus melihat kembali selama periode pembelian untuk melihat apa yang akan dibayarkan per unit. Sebelum kita masuk ke metode secara rinci, maka kita akan menjelaskan hubungan dari multinasional corporate dan WACC. Biaya dari ekuitas di sebuah negara merefleksikan biaya oportunitas yang dapat menghasilkan risiko yang sebanding dengan suku bunga bebas risiko. Biaya dari ekuitas didasarkan pada peluang investasi dan pengembalian potensial yang relatif tinggi. Menurut McCauley dan Zimmer, biaya ekuitas dalam sebuah negara diestimasikan memakai rasio harga laba. Rasio harga laba yang tinggi menyiratkan bahwa perusahaan menerima harga yang tinggi dari penjualan saham baru untuk meningkatkan laba tertentu. Artinya biaya dari pembiayaan memakai ekuitas adalah rendah, tetapi rasio atau harga laba harus disesuaikan untuk memperhitungkan dampak dari inflasi, laju pertumbuhan laba, dan faktor-faktor lain. Perbedaan MNC dan corporate biasa. Perbedaan dalam biaya dan ekuitas. Memperhitungkan risiko dalam estimasi arus kasnya. Variabel input seperti volume permintaan harga jual, biaya tenaga kerja, dan sebagainya dapat digunakan sebagai estimasi MVP juga. Lalu yang berbeda adalah stabilitas arus kasnya. Perusahaan multinasional yang arus kasnya lebih stabil mampu menyerap lebih banyak utang. Lalu akses terhadap laba.
Perusahaan multinasional yang menghasilkan laba tinggi lebih mampu mendanai investasi mereka dengan laba ditahan dan demikian cenderung menggunakan struktur modal yang padat ekuitas, tidak seperti perusahaan yang hanya bergerak di satu daerah. Restriksi investasi di negara tamu. Fluktuasi nilai tukar dan peraturan pajak dapat mengurangi minat investor dalam berinvestasi. Maka ini juga akan berpengaruh dan sangat berbeda dari kedua perusahaan tersebut. Suku bunga di negara tamu itu membuat perusahaan lokal dan perusahaan multinasional tentunya sangat berbeda karena suku bunganya dipengaruhi oleh negara tamu pada perusahaan multinasional. Hambatan-hambatan arus modal yang dimunculkan oleh pemerintah bersama-sama dengan fluktuasi nilai tukar, ketentuan perpajakan, dan risiko negara menyebabkan dana kredit tidak mengalir ke tempat yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan harga dari kredit yaitu suku bunga bervariasi dari satu negara ke negara lain. Jadi memang sangat berbeda dengan perusahaan yang hanya bergerak di wilayah lokal. Keputusan struktur modal juga sangat berbeda. Pada perusahaan MNC, keputusan struktur modal ditentukan dari kuat lemahnya valuta di negara tamu. Dengan membiayai sebagian besar operasi luar negerinya dengan valuta dari negara di mana anak perusahaan berlokasi, maka jumlah laba yang akan dipulangkan ke induk perusahaan akan berkurang karena harus disisihkan untuk melakukan pembayaran-pembayaran bunga periodik, dan strategi ini mengurangi exposure MNC terhadap risiko nilai tukar. Jadi bentuk pembiayaan hutang dapat menjadi pilihan menguntungkan jika anak perusahaan sangat terekspos terhadap nilai tukar. Country risk di negara tamu. Jika perusahaan multinasional terekspos terhadap country risk yang tinggi, perusahaan dapat menggunakan pembiayaan hutang di negara tamu. Undang-undang pajak di negara tamu atau di negara tempat tersebarnya multinasional corporate dari anak perusahaan misalnya. Biasanya perusahaan MNC terkena withholding tax saat mengembalikan laba ke induk dengan menggunakan sumber lokal. Jumlah yang dipulangkan akan dikurangi oleh pembayaran bunga. Plus, jadi pembiayaan lokal akan mengurangi withholding tax yang harus dibayarkan perusahaan di luar negeri. Lalu, pada penjelasan untuk proses atau perhitungannya, saya akan menggunakan contoh dari perusahaan geotermal. Perusahaan geotermal ini merupakan suatu perusahaan perusahaan MNC, yaitu dari yang didirikan oleh Thermopolis pada tahun 1996 untuk menghasilkan listrik dari energi panas bumi yang terperangkap di bawah Nevada. Perusahaan ini telah mempelopori bisnis dan memperoleh hak produksi abadi untuk saluran besar dengan persyaratan yang menguntungkan dari pemerintah Amerika Serikat. Maka saya akan mengambil contoh dari perusahaan geotermal. Maka kita akan melangkah terhadap proses perhitungannya. Biaya modal perusahaan hanyalah rata-rata tertimbang dari pengembalian utang dan ekuitas dengan bobot tergantung pada nilai pasar relatif dari dua sekuritas. Yaitu itu adalah definisi dari WACC. Ketika hanya saham biasa yang beredar, menghitung biaya rata-rata tertimbang atau menghitung biaya modal perusahaan sangatlah mudah, meskipun kita tidak selalu bisa merasa mudah, tetapi sebagai contoh, seorang manajer keuangan dapat memperkirakan beta dan menghitung tingkat pengembalian yang diminta pemegang saham menggunakan CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Maka kita akan lanjutkan ke prosesnya. Biaya modal perusahaan sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang pengembalian utang dan ekuitas. Menghitung pengembalian yang dibutuhkan atas aset adalah sebagai berikut. Rasio aset didapat dari nilai laba total dibagi nilai investasi. Lalu rasio aset sama dengan investasi dikali ekuitas kali rasio dari ekuitas dibagi V.
sama dengan debt atau utang dibagi V kali rasio utang ditambah ekuitas per V kali rasio ekuitas. Untuk dari perusahaan geothermal yang sudah saya hitung, rasio aset sama dengan 0,30 kali 8% plus 0,70 kali 14% sama dengan 12,2%. Lalu melangkah ke selanjutnya, pajak dan biaya modal rata-rata tertimbang. Pajak dan biaya modal rata-rata tertimbang tentunya berhubungan erat. Biaya utang setelah pajak sama dengan biaya sebelum pajak dikali investasi dikurangi tingkat pajak. Sama dengan rasio utang dikali 1 min TC. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC sama dengan ekspektasi tingkat pengembalian atas portofolio semua sekuritas perusahaan yang disesuaikan dengan dibagi ekspektasi tingkat pengembalian atas portofolio semua sekuritas perusahaan yang disesuaikan dengan penghematan pajak karena pembayaran bunga. Jadi WACC sama dengan debt dibagi V kali 1 min TC kali rasio utang plus ekuitas per V kali rasio ekuitas. Jadi biaya modal rata-rata tertimbang dibagi ekspektasi tingkat pengembalian atas portofolio semua sekuritas perusahaan yang disesuaikan dengan penghematan pajak karena pembayaran bunga. Jadi ini kesimpulan dari analisis yang saya dapat dari perusahaan geothermal. Jadi ini adalah kesimpulan yang saya analisis dari perusahaan geothermal sebagai yang saya gunakan sebagai contoh. Jadi dari analisis perusahaan geothermal, pengurangan pajak bunga diperhitungkan dengan menggunakan biaya utang setelah pajak dalam biaya modal rata-rata tertimbang. Nilai sekarang, nilai bersih NPV proyek dihitung dengan mendiskontokan arus kas atau perpetuitas pada biaya modal rata-rata tertimbang. NPV geothermal sama dengan min 30% tambah 4,5 per 0,114 sama dengan 9,5 juta dolar. Jika proyek memiliki NPV 0 ketika ekspektasi arus kas didiskontokan pada biaya modal rata-rata tertimbang, maka arus kas proyek tepat memadai untuk memegang saham dan pemegang utang pengembalian yang mereka inginkan. Ini digunakan sebagai catatan. Lalu menelaah struktur modal itu digunakan sebelum kita mengestimasi biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan. Manajer keuangan biasanya mulai dengan akun-akun perusahaan yang perlihatkan nilai utang dan ekuitas. Sedikit pekerjaan dan sejumlah penelitian dibutuhkan untuk melalui proses ini. Jadi sebelum kita menghitung, kita harus bisa menelaah struktur modal terlebih dahulu. Karena struktur modal setiap perusahaan, apalagi perusahaan MNC dan perusahaan lokal itu berbeda. Lalu menggunakan nilai buku. Utang seperti yang sudah saya jelaskan. Utang bank dari, ini saya jelaskan secara praktek saja, nilai buku utang dan ekuitas dari Big Oil, yaitu anak perusahaan dari geothermal seperti ini. Utang banknya $200, 25%, obligasi jangka panjang dari tempo 12 tahun, kuponnya 8%, saham biasa $100, 300 dan laba ditahannya $300, totalnya $800. Karena obligasi diterbitkan dari awalnya, tingkat bunga jangka panjang naik hingga 9%. Kita bisa menghitung nilai sekarang tiap obligasi sebagai berikut. Ada pembayaran kupon senilai 0,08 kali 200 sama dengan $16 juta. Menggunakan nilai pasar. Selain menggunakan nilai buku, kita harus menggunakan nilai pasar. Jika menggunakan nilai pasar, dapat menghasilkan proporsi yang tepat untuk digunakan menghitung rata-rata tertimbang, yaitu utang bank, obligasi jangka panjang, lalu kita total, lalu saham biasa, ditambah saham biasa, 100 juta lembar pada harga $12 sesuai dengan nilai saham yang beredar. Jadi totalnya 1
$4.585,7. Dolarnya dalam hitungan US dollar ya ini. Ini dari Equitas Big Oil, salah satu anak perusahaan dari geothermal yang sudah saya jadikan contoh agar lebih mudah untuk dipahami. Berikut ekspektasi pengembalian operasi Big Oil. Big Oil menawarkan imbal hasil 9%, namun jika perusahaan tidak mampu melunasi utangnya, imbal hasil terhadap jatuh tempo 9% mewakili imbal hasil yang paling diinginkan dari ekspektasi pengembalian lebih rendah dari 9%. Ekspektasi pengembalian. Estimasi berdasarkan pada model penetapan harga aset modal. Ekspektasi pengembalian modal plus tingkat bunga bebas risiko plus beta saham kali ekspektasi premi risiko pasar. Estimasi berdasarkan pada model diskonto dividen. Jadi ini ada dua sistem estimasi yang berbeda, yaitu estimasi berdasarkan pada model penetapan harga aset modal dan juga estimasi berdasarkan pada model diskonto dividen. Ekspektasi pengembalian yang didasarkan dari rasio ekuitas sama dengan DIV 1 per P plus PO plus G ekspektasi pengembalian ramalan dividen akhir tahun itu DIV dan PO adalah harga saham saat ini, G adalah ekspektasi tingkat pertumbuhan per ekuitas dalam dividen. Ini ekspektasi saham preferen ya, saham preferen yang membayar dividen tahunan dinilai dari harga saham sama dengan dividen per harga saham preferen. Jadi tingkat pengembalian atas saham preferen adalah di rasio preferennya dividen per harga saham preferen. Nah, ini contoh dari perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Depth-nya 385,7 dari ini saya ambil dari geothermal tadi. Prosesnya sama yang saya jelaskan sebelumnya. Lanjut, biaya modal rata-rata tertimbang merupakan perkiraan tingkat pengembalian yang akan diperoleh perusahaan pada investasi berisiko rata-rata agar memberikan ekspektasi pengembalian yang wajar untuk semua pemegang sekuritasnya. Beberapa kesalahan umum biasanya terjadi seperti ini perhitungannya. Contoh pada geothermal, ini adalah hal yang mempengaruhi ekspektasi pengembalian. Ketika tidak ada pajak perseroan, biaya modal rata-rata tertimbang tidak terpengaruh oleh perubahan struktur modal. Lalu kita akan membahas arus kas bebas. Arus kas yang tidak diperlukan untuk investasi dalam aset tetap atau modal kerja sehingga tersedia bagi para investor. Mendiskontokan arus kas bebas dengan biaya modal rata-rata tertimbang yang mencerminkan baik struktur modal merupakan perusahaan maupun bisa dikuranginya pajak dengan pembayaran bunga. Struktur modal untuk mesin jalin adalah 60%. Ini contohnya di mesin jalin ya, dan ekuitasnya 60% dan 40% adalah hutang. Diestimasi bahwa tingkat pengembaliannya yang diinginkan pada ekuitas adalah 12% dan pinjaman tingkat bunganya 5%. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Rumusnya sama ya, D per V kali 1 min TC kali rasio hutang. Plus E per V kali rasio ekuitas. Jadi 0,4 kali 1 min 0,35 kali 5% plus 0,6 kali 12% sama dengan ini hasilnya sudah terlihat di PowerPoint saya 8,5% contoh dari PT Geothermal. Nah, ini adalah susunan dari struktur biaya. Jadi lebih baik setelah perhitungan ini strukturnya dibentuk dalam bentuk tabel agar pengawasannya bisa berjalan lebih lancar dan proses evaluasi serta rincian biaya dapat terlihat dengan baik sehingga tidak mengganggu proses lainnya dalam perusahaan. Nilai operasi mesin jalin yaitu sama dengan nilai diskonto arus kas bebasnya, yaitu
free cash flow ya, bisa disebut free cash flow hingga suatu tahun jangka waktu plus nilai ramalan bisnis pada jangka waktu itu, yaitu nilai jangka waktu sama dengan arus kas bebas dalam tahun min R per G sama dengan 79,5 per 0,085 sama dengan 2.271,4 dolar. Jadi seperti ini hasil perhitungan saya dari PT Geothermal. Lalu ini adalah susunan modal, yaitu berasal dari utang dan ekuitas dari perusahaan geothermal. Angka tersebut menunjukkan jumlah pendapatan yang dibutuhkan untuk memuaskan para investor utang dan ekuitas. Pemilik utang geothermal menyumbangkan 30% dari struktur modal perusahaan, tapi mereka mendapatkan bagian yang lebih kecil dari pendapatan yang diharapkan karena pengembalian mereka dijamin oleh perusahaan pemegang saham geothermal. Pemegang saham geothermal menanggung lebih banyak risiko dan menerima rata-rata hasil yang lebih besar karena mereka menanggung lebih banyak risiko. Tentu saja jika kita membeli semua utang dan semua ekuitas, kita mendapatkan semua pendapatan dan menanggung semua risikonya. Tingkat pengembalian ini 12,2%. Mengabaikan pajak adalah biaya modal perusahaan dan tingkat pengembalian yang diinginkan di ekspansi bisnis. Intinya masih mengabaikan pajak. Biaya modal perusahaan sama dengan rata-rata timbang hutang dan pengembalian ekuitas. Aljabar yang mendasari hal ini secara sederhana, yaitu debt holder membutuhkan pendapatan dari rasio debt kali debt dan investor ekuitas membutuhkan pendapatan yang diharapkan dari rasio equity kali ekuitas itu sendiri. Total pendapatan yang dibutuhkan adalah rasio debt kali debt dan rasio of equity kali ekuitas. Jumlah investasi mereka yang ada di perusahaan adalah P. Jadi P tadi adalah jumlah investasi. Jadi untuk menghitung pengembalian yang diperlukan pada aset, kita hanya membagi pendapatan dengan investasi. Jadi rasio aset kita dapatkan dari total pendapatan dan nilai dari investasi seperti yang saya bilang tadi. Angka ini adalah imbal hasil yang diharapkan oleh investor dalam aset perusahaan. Kita kembali ke contoh soal, yaitu apa yang sudah saya praktekkan di perusahaan geothermal supaya menambah pemahaman Anda ketika hanya saham biasa yang beredar, menghitung biaya modal perusahaan sangatlah mudah. Tetapi ini tidak akan selalu mudah. Sebagai contoh, seorang manajer keuangan dapat memperkirakan beta dan menghitung tingkat pengembalian yang diminta pemegang saham. Menggunakan model capital asset pricing model atau CAPM, ini adalah tingkat yang diharapkan dari investor yang kembali mengharuskan pada aset dan operasi perusahaan yang ada, dan juga pengembalian yang diharapkan yang mereka perlukan pada investasi baru yang tidak mengubah risiko pasar perusahaan. Tetapi sebagian besar perusahaan memiliki utang serta ekuitas. Biaya modal perusahaan adalah rata-rata timbang dan pengembalian yang diminta oleh investor atas utang dan ekuitas memiliki rata-rata timbang adalah tingkat pengembalian investor yang diharapkan untuk menuntut portofolio semua sekuritas yang menuntut hak yang sama pada portofolio semua sekuritas perusahaan yang berbeda. Nilai total pasar geothermal yang kita sebutkan sebagai V adalah jumlah dari nilai-nilai dari utang, yaitu debt dan equity. Dengan demikian, atau ekuitas ya, dengan demikian nilai perusahaan adalah debt plus equity 194 juta dolar tambah 453 juta dolar, yaitu 647 juta dolar. Akun utang menyumbang 30% dari nilai dan akun ekuitas 70%. Untuk sisanya, jika kita memegang semua saham dan semua utang, investasi kita di geothermal akan menjadi V sama dengan 647 juta dolar. Di antara mereka pemegang hutang dan pemilik modal memiliki semua aset perusahaan. Jadi V juga merupakan nilai dari aset-aset ini yang ia nilai dari bisnis yang kita nilai dari bisnis geothermal yang sudah ada. Misalkan investor ekuitas geothermal membutuhkan tingkat pengembalian 14% atas investasi mereka dan saham, berapa tingkat pengembalian yang harus disediakan proyek
baru agar semua investor baik debt holder atau pemegang utang dan pemegang saham mendapatkan tingkat pengembalian yang adil. Para debt holders membutuhkan tingkat pengembalian rasio debt 8%. Jadi setiap tahun perusahaan harus membayar bunga dari rasio debt kali debt sama dengan 0,08 kali 194 juta dolar sama dengan 15,52 juta dolar. Para pemegang saham yang telah berinvestasi dalam sekuritas yang lebih berisiko membutuhkan pengembalian ekuitas yang diharapkan, yaitu rasio equity sama dengan 14%, rasio investasi mereka sebesar 453 juta dolar. Dan demikian untuk menjaga agar para pemegang saham tetap senang, perusahaan membutuhkan tambahan pendapatan dari rasio equity kali ekuitas sama dengan 0,14 kali 493 juta dolar, 63,42 juta dolar. Untuk memuaskan baik debt holders atau pemegang hutang dan pemegang saham, geothermal harus mendapatkan 15,52 juta dolar tambah 63,42 juta dolar, yaitu 78,94 juta. Ini setara dengan mendapatkan pengembalian rasio aset sama dengan 78,94 per 647 sama dengan 0,122 atau 12,2% seperti yang kita hitung ya. Baik, terima kasih. Kali ini presentasi saya sudah selesai. Apabila saya ada salah terhadap perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan sangat senang untuk menjawab pertanyaannya lewat komentar. Maka terima kasih untuk waktunya. Selamat dan sampai jumpa di video selanjutnya.